Besti, cerita Farhad Abbas terbaru udah lewat belum? FYP ke kalian. Dan sih ya Besti, gua mah malu sih ya. Bisa-bisanya seorang advokat bilang kalau kematian Alvin Lim itu karena podcast Densu yang menyalurkan donasi buat Agus itu ke NTT. Itu adalah penyebab kematian Alvin Lim. Dan sih ya. Lu mah advokatnya liur sih ya Farhad. Ini teh lu teh lagi ngelawak gitu, apalagi gimana kalau lu memang lagi ngelawak, masa kematian seseorang itu dijadiin bahan bercandaan sama lu teh? Atau iya teh lu teh memang sengaja gitu, nggak ada kasus lain, nggak punya kasus, jadi akhirnya bikin jadi forensik halu tah. Maneh mah advokat anu menjadi forensik halu. Ini para advokat lain nggak malu ya kalau salah satu advokat itu ada yang kayak Farhad Abbas. Gua mah yang bukan advokat aja gua mah malu sih ya. Edan sih aing mah era sih ya beneran. Ih bener, ini Farhad Abbas nih jika nama kudu diobatan. Ini coba para psikiater nggak ada yang bisa ngobatin Farhad Abbas gitu. Siapa tahu bisa jadi cager gitu, eta otak tengah giclak teuing gitu. Aduh bener aing mah era sih ya Farhad. Aduh bener Farhad, geus maneh ka psikiater buru Farhad obatan sia obatan eta jelas-jelas Alvin Lim teh atuh gagal ginjal stadium lanjut, maneh otak stadium lanjut sia Farhad. Aduh gua teh sebenarnya mah enggak mau ya komentar-komentar kayak begini teh, tapi gua teh greget gemes gitu kasih Farhad. Terus ampun era aing mah ih ada advokat kayak Farhad Abbas, malu gua mah edan si aing era Farhad. Bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah gak ada moralnya gitu aja sih. Samiun, jangan bicara moral. Ketinggian. Levelnya lu gak nyampe. Ntar malah migrain, Samiun. Jangan ngomong yang ketinggian, apalagi ngomongin moral. Ketinggian levelnya. Standar lu gak nyampe ke situ. Dengan lu menyalahgunakan dana donasi tidak sesuai peruntukannya saja, pada dasarnya lu tuh tidak bermoral. Maka lucu rasanya bila lu bicara soal moral. Kan aneh. Gak nyampe kata gue otaknya lu kalau bicara moral. Gak usah ketinggian, levelnya lu gak nyampe. Jangan maling teriak maling lah. Kalau udah jelas-jelas lu maling ya udah, gak usah bicara moral. Empret lah. Lu tuh emang gak sadar diri ya. Yang ngebuat nih muter-muter nih siapa sih sebenarnya? Kan lu Samiun. Disuruh berobat, malah muter-muter kantor polisi. Disuruh berobat, malah muter-muter dengan press conference. Disuruh berobat, malah muter-muter ke media dan TV nasional. Mau lu tuh apa? Makanya jangan kebanyakan makan pil racing. Akhirnya muter-muter kayak gangsing. Lagian siapa sih yang ngelepasin Samiun dari penangkaran biawak? Udah jelas-jelas tempat yang paling tepat si Samiun ini di penangkaran biawak atau minimal di pulau terpencil gitu. Ini siapa sih yang ngelepasin si Samiun? Kemarin udah tenang-tenang gitu. Lu kagak muncul-muncul gitu. Ada yang ngelepasin juga si Samiun dari penangkaran biawak. Samiun, mendingan lu cepat balik kandang. Balik ke penangkaran biawak. Takutnya nih si keseblak jemput lu, elunya kagak ade. Cepetan balik ke penangkaran biawak ya. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah kita lanjut lagi dalam kasusnya si Sugus guys. Nah ini ada berita dari si Farhad Abbas yang kemarin menyatakan bahwasanya kematian dari Alvin Lim itu karena podcastnya Kak Densu dan Novia ya. Yuk kita langsung simak saja guys. Penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat saya dia shock. Dan luar biasa Farhad Abbas, aplaus. Orang mati bisa dibikinkan modus mati gara-gara podcast. Gua heran ini orang macam apa gitu loh. Alvin Lim udah meninggal, belum dikubur nih, udah bawa-bawa. Ada istilah namanya RIP, rest in peace, beristirahat dengan tenang. Ini enggak, boro-boro tenang, diribut-ributin. Pakai mati gara-gara podcast, luar biasa emang. Farhad Abbas, lawyer top nomor 1 di Indonesia. Ini ada
ada komentar ya. Kita hari ini sudah ketemu ya Pak. Saya maafkan semua yang sudah terjadi. Komentar Novi benar-benar mengandung bawang katanya guys. Ini kita lanjut lagi. Ya, selamat pagi. Ini juga ada uang donasi A yang dialihkan ke penerima bantuan di NTT bukanlah penggelapan seperti yang dinyatakan RS pengacara yang mundur guys. Yuk kita lihat beritanya. Saya Andres Tarihoran, ya. Sedikit membahas menyangkut tentang keberadaan uang donasi Agus kekinian ya. Sebelumnya ya ada pernyataan pengunduran diri sebagai kuasa hukum Teteh atau yayasannya dari bekas pengacaranya yaitu RS ya. Dan dari keterangan RS yang disampaikannya melalui sarana media tersebut ya, di situ ada pernyataan daripada saudara RS yang menyatakan bahwa penempatan uang donasi yang akhirnya ditempatkan kepada orang yang membutuhkan di NTT adalah merupakan sebuah penggelapan menurut beliau. Yang saya berpikir bahwa tanggapan RS di situ adalah sebuah tanggapan yang keliru ya, yang tidak berdasar kepada hukum pidana, yaitu di pasal 372 KUH pidana yang diatur di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tersebut, begitu ya. Adapun ya, menurut pemahaman saya bahwa keinginan untuk mengalihkan daripada peruntukan uang donasi tersebut itu adalah berdasarkan keinginan mayoritas atau keinginan quorum dari para donatur-donatur ya. Yang saya pikir bahwa alasan itu adalah bukan sebagaimana kejahatan penggelapan yang diatur di unsur-unsur pasal 372 KUH pidana begitu ya. Jadi sebuah pernyataan-pernyataan yang keliru dari RS, mantan pengacara atau mantan penasihat hukum yayasan Teteh tersebut ya. Jadi untuk tidak menjadi sebuah pemahaman yang keliru juga buat para netizen atau masyarakat, karena masyarakat harus memang dicerdaskan dengan pemahaman-pemahaman hukum. Maka di situ saya berpikir saya hadir ya untuk memberikan penerangan-penerangan dari versi saya atas itu begitu. Kok siapa yang nyebarin rekaman video itu kok? Rekaman apa? Suara itu kok. Oh suara, Iya. jadi suaraku yang bocor Iya ya kok. sama suara Pablo. Iya. Petunjuknya begini, ada 5 orang yang diduga. Farhat nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin, Ya Alvin Lim. saya, Ya. dan mungkin Novi. Oke. Jadi 5 kepala. Tapi kalau kau dengar itu isi di dalam rekaman itu pasti kau jelas siapa yang paling diuntungkan dari tersebarnya isi rekaman itu. Oke kok. Dari situ kau bisa tahu kira-kira petunjuknya arahnya kemana. Tapi ini belum tentu benar. Oke kok. Cuman itu petunjuk yang saya dapat terakhir, nanti saya lihat di kepolisian karena saya sudah bikin laporan. Asik. Oke, makasih Koko. Oh iya, sama-sama. Hai guys, Bang 5 juta Denny rupiah nih, Sumargo siapa yang kasih pemain tebak-tebakan donasi jadi nih pemain lewat story-nya. Katanya ada pemain yang membuat kisruh donasi. Siapa ya? Kira-kira kalian tahu nggak pemain yang dimaksud Bang Densu? Coba tebak guys, jadi penasaran kan siapa yang dimaksud? 5 juta rupiah nih, siapa yang akan menang donasi jadi calon Betawi? Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Objeknya kan Agus untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Itu kalau memang Gary Julian ini tiba-tiba memindahkan ya untuk korban bencana alam NTT, hati-hati Gary. Itu bisa terkena undang-undang tindak pidana pencucian uang, mengalihkan uang tersebut padahal uang ini adalah masih dalam keadaan sengketa. Uang ini miliknya Agus loh ini. Untuk pengobatan mata Agus berubah kepada penerima manfaat lain. Coba bayangkan, ini orang buta dimain-mainin loh. Orang buta. Kita pengacara benar-benar membela
bener orang buta ini dimain-mainin uangnya, dibawa ke sana, dibawa kemari, diiming-imingi janji-janji akan diberikan hal-hal lain, tapi nggak ada sama sekali. Ini orang buta. Bayangin kalau seandainya yang Gary atau siapa itu mengalami hal seperti itu, bagaimana coba? Nggak mau kan? Makanya jangan main-main. Makanya untuk Gary harus hadir, harus terima proses hukum laporan polisi ini. Asik. Wawa ikut kecewa uang donasi yang kesalin dulu. Ini siapa yang disalahkan? Ceneneng. Nah tuh lu tahu, lu paham peruntukannya untuk apa kan? Untuk pengobatan kan? Kenapa jadi dipakai untuk melunasi utang piutangnya lu? Lu yang punya utang, lu yang punya kesulitan finansial, kok bawa si Samir untuk melunasi utangnya lu? Ceneneng ini aneh. Kebanyakan ngegibah sambil nyari kutu di pojokan gang sih. Jadi aja kayak gitu kan? Ceneneng, gak perlu nyalain orang lain. Karena jelas-jelas awal permasalahannya ya lu. Lu yang pura-pura lugu padahal diam-diam sudah melunasi utangnya lu pakai dana donasi yang sebenarnya bukan haknya lu. Jadi salah siapa? Salahnya lu. Bener, setuju guys. Empret lah. Nih Ceneneng, daripada lu sibuk nyalahin orang lain, padahal itu jelas-jelas salahnya lu. Jadi gak usah masang muka lugu seolah-olah paling polos di antara spesies yang lain. Mendingan lu pikirin gimana caranya balikin duit yang udah lu pakai karena itu bukan haknya lu. Benar. Entah dengan skema apa, entah dengan dicicil ataupun pay later. Lu pikirin deh baik-baik gimana cara balikinnya. Ya? Apes. Nih Ceneneng, gara-gara kelakuan lu yang pakai duit donasi buat lunasin utang piutangnya lu. Ujungnya apa? Si Samyun gak bisa berobat kan? Jadi polemik kan, jadi masalah kan. Ih, berobat kagak, duit pun hampa tak tersisa. Benar. Terus kenapa bendahara kemarin nggak mengirim duitnya? Bendahara itu bendaharanya nih. Nggak usah lah ya. ya itu internal dulu lah bang. Itu internal dan tapi kalau memang Soalnya kalau lu kemarin nggak kirim, habis sama saya. ya saya mungkin udah Nggak usah kejawab ya. Begitu ya kira-kira. Memang ada kendala kemarin sedikit dan kendala itu sudah saya bereskan karena Gary saya sudah pegang lehernya, uangnya tidak keluar, kupatahkan leher kau Gary. Ya. Saya tidak mau tahu urusan internal kau karena saya sudah sampai di sini ya, harus selesai ya. Paham ya guys ya. Siap bang. Oke, dan Gary sangat kooperatif. Dia berusaha membantu menyelesaikan masalah uang ini. Dia komit satu visi. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung komit satu visi kita supaya urusan donasi yang kita sudah muak ini bisa segera selesai. Sudah terlalu banyak kerugian yang kita alami, kerugian otak, kerugian pikiran, kerugian waktu, capek dan memuakkan. Setuju ya? Dan untuk orang-orang yang berkomentar melawan hal ini, saya juga sudah kasih opsi-opsi. Untuk masalah Agus saya sudah kasih, masalah donatur yang keberatan juga saya sudah kasih. Jadi kalau masih juga tidak bisa dikasih tahu, mendingan kalian jadi batu ya. Supaya kalian itu mungkin lebih bermanfaat ya, gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Apa setuju dengan Bang Brewok? Ya, saya setuju banget. Ini masalah kasus ini gara-gara si Wawa uang donasi dipakai buat bayar hutang gitu ya. Dan sekarang dia merasa kayak menyalahkan donatur lah, menyalahkan ini si Agus juga sama gitu loh. Karena ya pengennya sih, gue pengen penasaran sih guys, penasaran ketika uang ini seandainya jatuh ke tangan Agus, gue yakin 1000 yakin uang itu dalam sekejap bakal habis, uang 1,3 miliar ini. Kenapa? Karena dia harus bayar pengacara, bayar ini, bayar itu guys, dalam sekejap dia habis ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.